Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dialog pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kenal kita tidak sayang. Walaupun mengenal beliau ini, saya kira bagi jamaah Masjid Al-Furqan dan umumnya jamaah Bubuk Katim, beliau tidak asing bagi kita dan sudah familiar, karena hampir setiap tahun beliau punya kesempatan dan ada waktu untuk hadir ke Bontang, dan juga beliau beberapa kali tampil di layar kaca di televisi. Yang terakhir adalah kasus tentang peran gender dan LGBT, dan beliau sangat tegas kepada salah satu perusahaan yang mendukung LGBT, kalau tidak salah Starbucks, Ustadz ya. Jadi beliau waktu itu menyampaikan bahwa betapa ini sangat tidak masuk akal bahwa LGBT harus didukung oleh bangsa kita. Baik, kita akan mengenal singkat riwayat kehidupan beliau. Iya. Yang pertama kita akan mengenal Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Ini dari mana? Bapak Ibu yang pernah nonton film Siti Nurbaya dan juga membaca buku Siti Nurbaya, beliau ini tetanggaan dengan Datuk Maringgi, kemudian masih saudaraan dengan Siti Nurbaya. Sudah bisa ditebak Bapak Ibu nggih dari mana? Tadi ada saudara kita Bapak Ruswar sempat ketemu beliau. Tadi beliau itu satu marga Pak dengan Ustadz. Jadi kalau selama ini belum ketemu, makanya face-nya nggak jauh beda ya, posturnya, wajahnya juga, senyumnya juga nggak jauh beda. Beliau dari Minang. Beliau Ustadz Yunahar Ilyas lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 22 September tahun 56. Jadi siapa yang lahir pada tahun itu ya selevel usia beliau. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian pendidikan, beliau memperoleh doktor ilmu agama Islam program Pascarsarjana dari Institut Agama Islam Negeri, kalau sekarang UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang kemarin ribut-ribut nggih Pak nggih, mahasiswanya membakar pos polisi. Lah nanti kalau Ustadz bisa sedikit menyampaikan kenapa ribut di Jogja, padahal selama ini Jogja kan relatif stabil ya. Jamaah dirahmati Allah, kemudian kesuksesan beliau, karir beliau di samping sebagai ulama dan sebagai cendekiawan muslim, beliau adalah berjuang melalui organisasi Muhammadiyah, yaitu sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian beliau adalah guru besar Universitas Islam Yogyakarta atau Muhammad Yogyakarta. Jadi staf pengajar pasca sarjana S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sampai hari ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu mengenal beliau, dan insya Allah dalam kesempatan pagi ini kita akan berdialog, dan tema pada pagi hari ini itu adalah urgensi muraqabatullah dan memahami ma'iyatullah dalam kehidupan masyarakat modern. Bapak Ibu mungkin penasaran dengan tema ini ya. Ya, bagus juga kalau penasaran, insya Allah kita semangat dialog di pagi hari ini. Waktunya kita batasi sampai jam 6.30 maksimal. Nanti kalau kelewat mohon diingatkan. Kalau lama-lama itu
Jadi mungkin nikmatnya beda ya. Selanjutnya nanti akan dipaparkan beliau tema ini dan dipersilakan jamaah untuk berdialog, bertanya atau menyampaikan sesuatu dalam kesempatan ini. Baik, demikian jamaah yang dirahmati Allah, pengantar, dan kita lanjutkan sesi pemaparan dan nanti diskusi. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Yunahar Ilyas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Tadi belum diperkenalkan, saya juga aktif di Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2005. Sekarang menjadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat 2015-2050. Kalau 2005-2010 Ketua MUI yang membidangi hubungan luar negeri. 2010-2015 Ketua MUI yang membidangi pengkajian dan penelitian. 2015 insya Allah sampai 2010 menjadi Wakil Ketua Umum MUI. Kalau Wakil Ketua Umum MUI itu tugasnya cuma satu, mewakili Ketua Umum kalau berhalangan. Selama Ketua Umum tidak berhalangan, saya santai saja. Ketua Umum diundang untuk konferensi ke Turki. Beliau berhalangan, lalu saya yang pergi. Alhamdulillah. Diundang konferensi di Mesir. Beliau berhalangan, saya pergi. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau dalam negeri, beliau belum pernah berhalangan, masih kuat. Ya, saya pergi sendiri. Kalau rapat, kalau Ketua Umum tidak datang, saya mimpin rapat. Kalau Ketua Umum datang, tapi agak capek, saya mimpin rapat. Nah, itu tugas Wakil Ketua Umum. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tema ini sangat menarik karena menyangkut pengawasan, ya, pengawasan malaikat, waskat. Di zaman Pak Harto dulu ada program waskat, pengawasan melekat. Lalu oleh pihak umat Islam dirubah menjadi pengawasan malaikat, waskat. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia selalu bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Dalam ayat lain wa huwa ma'ahum ainama kanu. Dia bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Ini disebut dengan ma'iyah, ma'iyatullah. Ada kata ma'a di situ. Dimasdarkan menjadi al-ma'iyah. Idhafah kepada Allah berarti ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Kamu di situ semuanya. Mukmin, kafir, laki, perempuan, tua, muda, semua sama. Allah bersama dengan kamu. Mereka itu juga semuanya, mukmin, kafir, laki, perempuan, tua, muda. Lalu apa artinya? Al-ma'iyah yang bersifat umum seperti itu, al-ma'iyatullah al-amah, punya dua arti. Pertama, ihsanullah. Allah berbuat baik untuk semua umat manusia. Tidak lihat agamanya. Sebelum manusia diciptakan, sudah disiapkan semua keperluan manusia.
Manusia perlu air, sudah ada air. Perlu udara, sudah ada udara. Perlu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sudah ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Perlu binatang ternak, sudah ada binatang ternak. Bahkan Allah mengatakan apa yang ada di langit dan bumi ini dibikin tunduk oleh Allah untuk kepentingan manusia. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan itu semua gratis. Allah telah berbuat baik dengan semua. Enggak bayar. Coba kalau bayar. Tatkala orang sakit dan tidak bisa lagi bernafas sendiri, harus dibantu dengan oksigen, hitung saja berapa biayanya satu hari. Ini kita selama ini gratis saja. Tidak ada aturan di dalam Al-Quran yang mengatakan yang tidak beriman dilarang menghidup udara segar, tidak ada. Yang beriman tidak boleh minum air, enggak ada. Semua diberi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah telah berbuat baik. Nah, yang kedua, ma'iyatullah itu berarti muraqabatullah. Allah mengawasi. Allah itu sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Alimun, maha mengetahui. Sehingga Allah awasi semuanya itu. Muraqabatullah. Dimanapun diketahui oleh Allah. Tidak ada tempat yang tersembunyi kecuali Allah ada di situ. Itu namanya muraqabatullah, pengawasan Allah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merespon. Kalau Allah berbuat baik, maka dia balas juga dengan kebaikan. Dia berterima kasih. Dia bersyukur. Kenapa dia berterima kasih kepada Allah? Karena Allah telah banyak sekali berbuat baik kepada dia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung nikmat Allah itu, kamu tidak bisa menghitungnya, begitu banyaknya. Jadi bagi orang yang halus budinya, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Al-Quran menyatakan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu sebaiknya dibalas juga dengan kebaikan? Bagaimana cara menjawabnya? Ya, cara menjawab membalas kebaikan Allah itu ada dua. Beriman dengan Allah, lalu melakukan amal saleh. Al-iman wal amal as-saleh. Atau kalau dia tidak halus budinya, tidak bisa berterima kasih kepada Allah, paling kurang dia takut. Muraqabatullah. Karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Sehingga dia tidak bisa sembunyi. Dan dia tahu bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia di dunia ini untuk beriman atau kafir, untuk patuh atau durhaka. Tapi di akhirat nanti harus dipertanggungjawabkan. Kalau dia kufur, dia musyrik, dia akan masuk neraka. Kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Kalau dia beriman, tergantung amalannya. Kalau amal baiknya banyak,
lebih berat dari timbangan keburukannya, dia akan masuk surga. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tapi kalau timbangannya kebaikannya kurang, maka dia akan masuk neraka. Tapi dia beruntung. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kekal di dalam neraka. Ada saatnya nanti dia akan keluar dari neraka. Nah, berapa lama di neraka itu? Kalau kita periksa ayat-ayat, berapa paling sedikit orang di neraka? Kalau khalidina fiha sudah selama-lamanya. Tapi yang masuk neraka tidak untuk selama-lamanya itu berapa lama? Antara lain Allah mengatakan labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Ada yang mengartikan haqaba itu masa, ada yang mengartikan haqab itu seminggu. Jadi labisina fiha ahqaba, minimal orang yang masuk neraka yang akan keluar lagi itu di nerakanya berminggu-minggu. Nah, dalam bahasa Arab kalau jamak berminggu-minggu itu minimal 3. Kalau begitu 21 hari. Paling cepat keluar setelah 21 hari. Tapi Al-Quran juga mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. 1 hari itu sama hitungannya dengan 1000 tahun hitunganmu. Berarti paling sedikit, paling cepat di neraka itu 21.000 tahun. Berani? Ada yang enggak apa-apa masuk neraka, cari pengalaman. Lu pengalaman kok lama 21.000. Ketemu dengan bintang-bintang film Hollywood katanya. Ketemu dengan Hitler, ketemu dengan Mussolini, ketemu dengan Fir'aun. Nah, nggak ada yang sebentar masuk keluar lagi, nggak ada. Labisina fiha ahqaba. Tidak ada orang yang tahu kesalahannya, Allah Maha tahu. Akuntansi bisa dibuat 2, tapi Allah tahu. Ya. Siapapun mungkin bisa kita tipu, tapi Allah tidak bisa. Karena Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Mengetahui tidak hanya yang kita ungkapkan, tapi juga yang ada di dalam batin kita. Nah, dengan kesadaran muraqabatullah seperti itu, takut dia. Kalau yang di atas, dia berterima kasih, bersyukur, dia iman dan amal saleh. Kalau yang ke bawah ini, takut dia masuk neraka. Jawabannya sama, iman dan amal saleh. Bapak-bapak bisa bertanya kepada dirinya sendiri. Saya ini beriman dan beramal saleh itu apakah karena saya mengharapkan surga atau karena saya takut masuk neraka? Mana yang lebih dominan? Datang ke masjid, rajin beribadah, itu karena pengen masuk surga atau takut masuk neraka? Mana lebih dominan? Takut masuk neraka. Nah, berarti takutnya. Tapi ada harapan juga masuk surga. Sejalan sajalah itu ya. Takut masuk neraka, pengen masuk surga. Apalagi kalau kita baca ayat-ayat tentang akhirat, tentang azab Allah. Ada imam, asal ada ayat-ayat tentang azab itu mesti nangis dia. Ada juga yang enggak tahu, enggak nangis apa-apa ya karena enggak paham. Enggak paham apa yang dibaca. Jadi ada ustadz di Jakarta itu setiap sholat kalau ada ayat-ayat tentang akhirat, tentang azab neraka itu dia nangisnya sampai nangis beneran gitu. Sampai jamaah juga terganggu dibuatnya.
Saya sampaikan, Ustadz menangis tapi kita di belakang udah terganggu. Kalau nangis jangan serius begitu nangisnya, dikit terisak aja dikit enggak apa-apa. Jadi kalau imamnya menangis lama sesegukan, itu jamaahnya belum tentu tambah khusyuk, malah khawatir. Ini selesai enggak sholat kita ini? Saya nasihati dia. Terus dia bilang, saya enggak sengaja kok, nangis saja. Nah, kenapa nangis? Ya karena ingat azab yang di akhirat. Nah kalau begitu, kalau jadi imam, pilih ayat-ayat yang tidak ada azabnya. Ayat-ayat, apalah, banyak juga ayat-ayat yang enggak ada tentang azab. Tapi kalau sholat sendirian di rumah, sholat tahajud, nah silakan. Mau menangis setengah jam juga silakan. Tapi kita menghargai, kenapa? Karena memang dijiwai itu, dijiwai. Ada orang yang mencela orang lain. Kalau ada orang yang beramal saleh, beriman, beramal saleh, mengharapkan pahala, menghitung pahala, bilang kamu itu enggak ikhlas, beramal tanpa pamrih. Loh, justru meminta kepada Allah balasan itu yang ikhlas. Yang dimaksud beramal tanpa pamrih itu pamrih dari manusia, bukan dari Allah. Dari Allah kita memang minta. Allah nyuruh minta. Jadi enggak tepat. Enggak apa-apa. Dua-duanya sama. Kita beramal, beriman, beramal saleh karena harap surga sah. Karena takut masuk neraka juga sah. Orang-orang tasawuf sufi ada yang mengatakan begini, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala alan naril jahimi aqwa. Oh Tuhanku, aku enggak pantas masuk surga, tapi aku juga tidak kuat masuk neraka. Itu gaya saja. Enggak pantas masuk surga, tapi enggak kuat juga masuk neraka. Itu artinya tetap minta masuk surga. Oh Tuhanku, kekasih hatiku, aku menyembahmu bukan karena harap masuk surga. Kalau aku menyembahmu karena harap masuk surga, maka haramkan surga untukku. Oh Tuhan kekasihku, aku menyembahmu bukan karena takut masuk neraka. Kalau aku menyembahmu karena takut masuk neraka, maka benamkanlah aku ke dalam neraka. Tapi aku menyembahmu karena berharap ridhamu. Ya sama aja. Itu cuma putar-putar aja. Allah kalau dapat ridha dari Allah, fahuwa fi insyatin radiyah, pasti surga. Nah, itu. Jadi mau muter-muter, akhirnya surga juga. Atau mau tembak langsung kayak orang Medan ya, boleh saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kesadaran itu harus kita pelihara. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui. Dan itulah yang mengontrol kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala kita mau berbohong, kita ingat Allah pasti tahu. Tatkala kita mau mencuri, Allah pasti tahu. Tatkala kita mau menipu, Allah pasti tahu. Kemanapun kita pergi diawasi oleh Allah. Tetapi karena pengawasan ini gaib sifatnya, Allah Maha gaib, itu memang betul-betul perlu ditanamkan di dalam hati.
Oleh itu dibantu dengan ucapan, biar kita ingat Allah mengawasi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu membantu kita. Mulut kita membaca, pikiran dan hati kita ingat Allah. Ada yang kasih metode baca subhanallah 100 kali, ingat Allah 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Kurangi membacanya tapi ingatnya tetap. Bacaan 90, ingatnya tetap 100. Kurangi, sampai akhirnya tanpa membaca pun tetap ingat Allah. Itu hanya latihan. Tapi tidak ada masalah kalau selalu kita baca. Pakaian juga bisa membantu kita untuk ingat dengan Allah. Pakaian. Di rumah kaligrafi juga bisa bantu. Kenapa dipasang orang kaligrafi ayat-ayat Allah di dinding? Bukan untuk dibaca. Bukan hanya sekedar hiasan, tapi membantu, mengingatkan. Di ruang mana di rumah kita itu yang kita sering lupa dengan Allah? Di ruang mana? Ruang tamu, ruang makan, ruang televisi, atau ruang mana kita sering lupa? Nah, pasang tulisan di situ. Apakah ayat kursi atau innallaha sami'un alim? Untuk apa? Setiap kita masuk ruangan kita ingat. Di kantor, ya di kantor dipasang. Taruh Al-Quran, lihat Al-Quran kita ingat. Nah sekarang beruntung Al-Qurannya bisa dimasukkan handphone. Nah setiap ingat handphone harusnya ingat juga Al-Quran, mengingatkan kita. Kalau enggak, dibantu oleh teman-teman. Bergaulah dengan orang-orang baik. Bergaulah dengan orang-orang saleh yang akan mengingatkan kita. Sebab kalau kita sadar diawasi, ya pasti kita akan baik. Coba misalkan waktu bujang dulu, coba diingat-ingat. Diundang oleh calon mertua makan malam. Dulu pakai diundang-undang makan malam apa enggak? Apa langsung aja? Diundang makan malam, dihidangkan makan malam, udah jelas ini makan di depan calon mertua. Itu akan makan dengan duduk manis, makan dengan baik. Kalau sendok pakai sendok, garpu enggak bunyi. Walaupun masih lapar enggak nambah. Ambil dagingnya, lauknya dikit-dikit. Kenapa dia begitu sopannya? Karena dia sadar sedang diawasi oleh calon mertua. Kalau seenaknya saja bisa enggak jadi. Begitu pulang ke tempat kos, buka baju, makan yang sebenarnya. Enggak diawasi. Semakin jelas orang mengawasi, semakin sadar orang. Makanya sekarang secara fisik dibantu. Itu kan internal, pengawasan internal. Karena manusia itu dhaif, pengawasan internal dibantu dengan pengawasan eksternal melalui alat. Supaya pegawai itu hadir, kerja, tepat waktu, disiplin, ada pengawasan eksternal. Pakai apa? Pakai ini. Ya. Nggak bisa titip. Nggak bisa ya. Mahasiswa dulu juga begitu. Hadir. Apa bukti hadir? Tanda tangan. Tapi karena pengawasan internalnya lemah, kesadaran muraqabatullahnya lemah, tanda tangan dia
diatasi. Titip sama teman, tolong tanda tangan kan ya. Tiru aja tanda tangan saya. Dia tahu juga pegawai akan periksa satu-satu kok. Bagaimana menghafal tanda tangan 140 mahasiswa, 40 mahasiswa, enggak bisa. Titip tanda tangan. Akhirnya dosen-dosen tahu ini banyak yang titip tanda tangan ini. Lalu ganti metode. Tidak tanda tangan lagi. Pakai kartu. Tapi bisa juga kartunya dititip. Pakai cap jempol. Nah, cap jempolnya pegawai-pegawai tidak bisa titip jempol. Tapi bisa diatasi. Di satu kampus harus datang jam 8. Pulang jam 4. Jempol. Datang jempol, pulang jempol. Tapi ada yang datang sebelum subuh, habis subuh udah datang dia naik motor dari rumahnya. Orang masuk jam 8, dia jam 6 udah datang dia ke kampus. Pakai sarung aja dia ke kampus, cek. Nah, berarti pulang lagi dia. Habis itu dia datang sekali lagi, habis maghrib dia datang, cek. Lalu waktu diperiksa, wah ini pegawai paling rajin ini. Datang subuh, pulang maghrib. Ternyata cuma jempolnya habis itu entah kemana dia. Enggak berhasil lagi. Jadi pengawasan eksternal bisa gagal kalau tidak ada internal. Sehingga orang berpikir keras gimana caranya. Waktu saya kuliah di Riyadh, di Fakultas Usuluddin, Fakultas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud, mereka punya cara yang canggih. Karena kami kan diberi beasiswa. Apa caranya? Yang bolos 1 hari dipotong beasiswanya sekian. Udah kita udah takut kita dipotong uang kita. Udah berani bolos. So kalau dibaginya itu, kalau beasiswanya 2,5 juta sebulan, dibaginya 25 hari. Berarti 1 hari potong 100.000. Bolos 2 hari 200.000 hilang. Lalu bagaimana dia mengawasi? Tidak pakai tanda tangan, enggak pakai mesin-mesin, tradisional saja. Tiap meja dikasih nomor sesuai dengan nomor kita. Jadi ada nomor urut mahasiswa 1 sampai 40, mejanya juga 1 sampai 40. Duduklah di kursi di meja masing-masing. Tiap jam pengawas masuk, tiap jam masuk dia. Kalau penuh kursinya berarti penuh. Kalau ada yang kosong, nomor berapa? Nomor 4. 4. Udah pergi. Berarti 4 yang enggak masuk. Enggak bisa orang bolos. Tapi bagi mahasiswa Indonesia itu tidak masalah. Anak Indonesia itu cerdas, kreatif untuk nipu-nipu. Nah, ini bukan rahasia, ini ya rahasia kami dulu dengan teman-teman. Apa rahasianya? Gampang itu. Kalau besok mau bolos, malam-malam datang ke kampus. Diambil kursinya, dikeluarkan, simpan di gudang, lalu disusun lagi. Nah besok harus jangan kosong, susun lagi, rapiin. Besok datang pengawas penuh, tidak ada yang absen. Seminggu pun kita asal tidak ada yang berkhianat, aman. Jadi betapapun canggihnya bisa dikalahkan kalau tidak dibantu dengan pengawasan internal. Nah, jadi memang harus tanding-tanding itu. Pasang CCTV. Kalau ada yang mencuri, pasang CCTV kelihatan dia pakai helm mencurinya. Masuk pakai helm. Udah ditutupinya mukanya pakai sarung. Masuk di CCTV tapi tidak kelihatan orangnya. Gagal lagi pengawasannya. Jadi memang bisa dibantu oleh teknologi, iya. Tapi sifatnya hanya membantu. Dulu saya pernah di Amerika, beberapa kali ke sana, keliling-keliling pengajian. Pernah 45 hari, 10 negara bagian keliling-keliling.
Di sana kan orang disiplin sekali. Disiplin kecepatan. Kecepatan maksimum sekian itu nggak boleh lewat. Kalau lewat mesti kena denda. Mana polisinya? Nggak ada. Teknologi saja. Kamera yang tersembunyi entah di kilometer berapa itu merekam. Lalu saya disopiri oleh orang Indonesia yang tinggal di sana yang sudah permanen residen. Dia bawa mobil ngebut, melampaui kecepatan. Saya ingatkan, Mas, melampaui kecepatan, tenang aja Ustadz, aman. Kenapa? Teknologi saya lebih canggih dari polisi. Mana alatnya? Ini alatnya. Ini alat ini bisa mendeteksi Ustadz. Kalau kira-kira 2-3 kilo lagi ada kamera, dia beritahu, hati-hati ada kamera. Saya patuh. Habis itu tidak ada lagi, ngebut lagi. Enggak pernah kena. Kenapa? Karena teknologi anak Indonesia itu mengalahkan polisi Amerika. Nah, itu. Saya cerita tentang hebatnya kita ya. Tahun 82 saya pernah tinggal sebulan di Berlin. Oleh teman-teman di sana, Persatuan Pelajar Muslim Eropa PPME, saya dibelikan tiket angkutan kota berlangganan. Jadi selama sebulan saya boleh naik kereta api kemana saja, nggak bayar karena memang sudah beli untuk 1 bulan. Lalu mereka cerita, saat di sini banyak teman-teman kita yang nggak bayar, nggak beli karcis, nggak berlangganan, karena di sini memang kereta apinya nggak ada pengawasan. Waktu itu belum ada kontrol di stasiun, ceklek-ceklek itu belum ada. Jadi bebas saja, hanya diberitahu saja oleh pemerintah Jerman, kereta api ini milik kita bersama, Anda beli karcis untuk merawat kereta api. Kalau Anda tidak beli karcis, kereta api ini tidak bisa dirawat, gitu saja. Jadi anak Indonesia itu, enggak semuanya ya, ada yang gitu, yang cerdas itu, dia buat hitung. Berapa kali naik kereta api sehari? 4 kali. Dari rumah atau apartemennya 1 stasiun pindah ke sana, berarti 2. Pulang pergi 4. Sebulan 100. Karena 25 hari kerja 100 kali naik kereta api sebulan. Apa resikonya kalau enggak beli karcis? Denda. Sekali-sekali ada razia, denda. Dendanya berapa? 30 kali karcis. Oh, masih untung. Berapa kali kira-kira ketangkap dalam sebulan? Belum tentu sekali dalam sebulan. Bisa 6 bulan sekali. Jadi kalau ketangkap sekali, bayar 30. Padahal sudah gratis 100 kali. Nah, cerdas dia. Sehingga tenang aja, nggak beli karcis. Ketangkap ya bayar. Tapi untung, masih untung. Nggak tahu dari mana itu orangnya itu ya. Yang cerdas-cerdas begitu. Nah, tetapi ini ada satu kisah lagi. Ada seorang mahasiswa Indonesia di Prancis mencobakan gaya begitu. Jadi dia melanggar saja. Kalau tilang ya tilang, bayar. Karena dia untung begitu. Jadi selama kuliah dia seringlah menipu teknologi di sana itu. Akhirnya sampai dia PhD di sana. Lalu melamar pekerjaan. Dipanggil, wawancara, tapi tidak pernah lulus. Berkali-kali melamar, tidak pernah lulus. Akhirnya dia heran, kenapa saya nggak pernah lulus? Akhirnya dia tanya di satu, kenapa saya tidak pernah lulus? Diskriminatif pemerintah Prancis, mentang-mentang saya bukan orang Asia, mentang-mentang saya Muslim, rasis, diskriminatif. Pihak Prancis mengatakan, jangan begitu. Kami punya rekaman pelanggaran-pelanggaran Anda. Anda sering nggak bayar kereta api, kena tilang. Anda berapa kali kena tilang? Berapa kali ya? Jadi rekor Anda sering kena tilang itu tercatat. Dan
Dimanapun, di instansi manapun di seluruh Perancis nama Anda sudah tercatat di blacklist penipu. Nah ya sudah, terpaksa pulang. Nah tapi kalau kita di sini gampang aja ya, ganti nama aja, ganti paspor. Kalau terjadi begitu masih gampang nih kita. Kalau namanya sudah di blacklist, ganti nama. Mulai dari kartu keluarga bisa diganti, ya. Paspor bisa diganti. Nah, cuma kalau foto mungkin nggak bisa diganti. Tetapi orang asing itu nggak bisa membedakan kita. Jangankan coba polisi Barat, polisi Arab itu nggak bisa membedakan sesama orang Indonesia itu. Bagi mereka orang Indonesia itu wajahnya sama semua. Jangankan membedakan wajah sesama orang Indonesia dengan Asia mereka tidak bisa. Kalau kita kan bisa mengenal ini Cina, ini Jepang, ini Thailand. Bagi orang Arab atau orang Barat semua sama aja. Nah bayangkan susahnya ngawasi. Jadi pakai foto teman juga tidak apa-apa, mirip-mirip. Nggak usah kita perpanjang cerita-cerita itu. Tapi yang jelas intinya ada pengawasan internal dari iman kita, muraqabatullah kita, tapi harus dibantu juga dengan sistem. Minimal sistem ini, teknologi ini minimal mengurangi keinginan orang untuk menipu. Nah, Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati, jika itu sudah terjadi, baik karena ihsan kita bersyukur, maupun karena muraqabatullah kita jawab dengan iman dan amal saleh, dengan taat menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka Allah balas pula dengan ma'iyah yang lain, yaitu ma'iyah khasah. Kalau tadi Allah bersama dalam arti untuk umum, sekarang diberikan oleh Allah ma'iyah khasah. Sehingga dikatakan innallaha ma'ana. Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Baik kepada nabi-nabi maupun juga kepada orang biasa. Innallaha la ma'al muhsinin. Ada ma'a, Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Itu artinya apa? Innallaha la ma'al muttaqin, bersama dengan orang yang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Itu artinya adalah ta'yidullah, Allah memberikan dukungan, dibantu oleh Allah, disupport oleh Allah dengan cara-cara yang biasa, konvensional, atau dengan cara-cara yang luar biasa, inkonvensional. Kalau dia sudah mendapatkan ma'iyah khasah dari Allah. Waktu Nabi Musa dan Harun diperintah idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan laina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Idhaba ila fir'auna fa innahu tagha wa qula lahu qawlan laina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, kalian berdua pergi temui Fir'aun. Fir'aun itu sudah melampaui batas. Ingatkan dia dengan kalimat yang lemah lembut. Nah, karena ini Fir'aun yang dihadapi ini, jangan kasar langsung disembelih kita, dengan lemah lembut. Mudah-mudahan dia masih ingat dan takut. Nabi Musa kan berpengalaman, tahu persis siapa Fir'aun. Kan bapak angkatnya itu Fir'aun itu. Jadi dia tahu, dan statusnya waktu itu buronan. Buronan Fir'aun, disuruh ketemu Fir'aun. Nabi Musa takut. Jujur saja Nabi Musa mengatakan, inna nakhafu an yafruta alaina. Tuhan, kami takut nanti kami datang, Fir'aun melakukan nangkap, bunuh, habis. Apa jawaban Allah? La takhafa. Kalian berdua jangan takut. Innani ma'akuma. Nah itu jaminannya itu. Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku menyertai kalian berdua. Ma'iyah. Asma'u wa ara. Nggak usah khawatir. Aku mendengar dan aku melihat. Ya sudah dapat jaminan dari Allah.
Berani, jaminan dari komandan Korem aja berani dia. Dijamin oleh komandan Korem ya aman. Apalagi dijamin oleh Panglima aman. Apalagi presiden yang jamin. Berani dia. Ini Allah yang jamin. Berangkatlah Musa terus. Nggak usah saya ceritakan nanti 2 jam nggak selesai. Nah tuh waktunya, apalagi tuh waktunya udah hampir habis. Akhirnya sampailah, ini sekedar mengkaitkan, di pinggir Laut Merah. Udah dikejar oleh Fir'aun. Di depan lautan, di belakang bala tentara Fir'aun. Bani Israel, watak jeleknya Bani Israel, mulai nyalahkan Musa lagi. Musa, apa memang benar ini tempat yang dijanjikan oleh Allah itu? Kan Allah yang memerintahkan bawa kemana? Inna lamudrakun, kita pasti tersusul depan laut. Dari jauh Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Apa enggak salah kau? Bukan ke sini mestinya gitu. Musa mengatakan benar. Kalla, kita tidak akan tersusul. Lah gimana enggak? Kita berhenti, belakang ngejar, enggak tersusul gimana? Terbang enggak bisa, nyebrang enggak bisa. Tapi Musa ingat. Apa kata Musa? Kalla. Kenapa tidak tersusul? Inna ma'aya Rabbi. Dan ingat janji Allah dulu. Inna ma'aya Rabbi. Bersamaku ada Tuhanku. Saya hadi ini. Dia yang akan menunjukkan kepadaku. Sampai sekarang belum tahu bagaimana cara selamat. Tapi yakin Allah menyelamatkan. Baru datang wahyu. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Nah, untunglah Musa enggak ngeyel ya. Kalau ngeyel dia bilang, bener aja Allah. Laut kok mau coba dipukul pakai tongkat. Pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukul oleh Musa. Terbelah lautan. Nyebrang. Sampai di seberang, Musa buru-buru memukul lagi laut itu. Biar nutup. Kata Tuhan, jangan dulu. Belum ada perintah. Yang tadi pukul terbelah. Sampai sana dipukul lagi, mudah-mudahan tertutup lagi, enggak bisa. Kata Allah, jangan dulu, jangan. Belum ada perintah, tunggu dulu. Ya, rupanya ditunggu oleh Allah. Fir'aunnya masuk. Wah, Fir'aun sombong pula dia, melihat ada jalan. Nah, ini khusus dibuatkan untukku jalan ini. Ya sudah, masuklah Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Sudah sampai di tengah, baru Allah bilang kepada Musa, Musa, kan Musa nggak bisa lihat itu. Nah, sekarang waktunya pukul lagi. Pukul, masuk. Ma'iyatullah. Dalam hidup ini, kalau kita konsisten, apakah karena budi kita yang halus kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, atau kalau enggak minimal takut masuk neraka, kita beriman, beramal saleh, selalu diawasi. Allah berjanji, kalau kita menjadi orang bertakwa, kita menjadi orang yang muhsinin, Allah berjanji akan membantu dengan cara-cara yang biasa ataupun juga dengan cara-cara yang luar biasa sehingga akhirnya menjadi al-falah, sukses dalam kehidupan ini. Nah, karena waktunya untuk ceramah udah habis, tinggal dialog gitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya langsung pulang kita. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi hari ini ada ilmu yang luar biasa buat kita. Ilmunya adalah kita coba sarikan sebentar bahwa dalam hidup ini ada 2 kategori. Satu adalah Al-Khaliq, yaitu Allah yang Maha Mencipta, dan kedua adalah makhluk yang dicipta. Termasuk kita adalah makhluknya. Bapak Ibu, dalam hal ma'iyah Allah sudah berbuat yang terbaik kepada makhluknya, termasuk kepada kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, kita ada kewajiban sebagai makhluknya ini membalas kebaikan Allah dengan cara bersyukur. Nah, syukur itu direalisasikan dengan iman dan amal soleh. Untuk memperkuat iman dan amal soleh dengan mengharap surga, maka kita harus punya sikap merasa diawasi oleh Sang Al-Khaliq itu. Nah,
untuk memperkuat muraqabatullah kita adalah kita harus selalu ingat bahwa Allah adalah Maha mendengar, Allah adalah Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui. Dan itulah yang dikategorikan dengan ihsan. Kemudian yang berkaitan dengan insanullah yang umum, mungkin kita kaitkan dengan ayat Allah dalam surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang umum itu adalah sifat Ar-Rahman Allah. Nah kemudian Allah memuliakan bagi yang merasa diawasi, kemudian memantapkan iman dan amal soleh, itu adalah sifat Ar-Rahim Allah. Apa itu? Yaitu keridhaan Allah di surga nanti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya waktu sampai jam 6.30, masih ada waktu 26 menit. Dipersilahkan kalau ada yang mau didiskusikan, insya Allah Ustadz akan memberikan pemahaman dan tambahan dari ilmu yang dibahas pada pagi hari ini. Dipersilahkan sebutkan nama dan urgen yang ditanyakan. Mas Pak Noval, silakan mic-nya. Jamaah ibu-ibu ada ya? Boleh jamaah ibu bertanya? Kalau selama ini kurang terasa diawasi mungkin bagaimana caranya, monggo saja. Ya silakan Mas. Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya Kastalani. Siapa Mas? Ya. Kastalani Pak. Kastalani, monggo Mas. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita lihat di berita dan dari hasil statistik, hampir setengahnya bupati di Indonesia itu tersangkut masalah tipikor, Pak. Nah ini artinya mereka merasa tidak diawasi. Pernah ada pertanyaan, Bu, kenapa milih si A? Karena ada bagi-bagi sembako misalnya begitu. Masih sifatnya masih transaksional Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan, perlukah pendidikan politik itu diberikan kepada umat? Dan yang kedua, bisakah pendidikan politik itu menyasar ke masjid Pak? Ya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok kurang jelas apa pendengaran saya bermasalah Ustaz? Jelas? Ya, kalau Ustaz jelas ya alhamdulillah. Saya kurang begitu jelas. Disampaikan nanti yang bertanya agak diperjelas ya, maksudnya suaranya karena mic-nya memang menggemanya kuat ya. Monggo silakan Ustaz. Mau lanjut? Ya, tambah satu lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Labu Kausa. Saya ingin tanya Pak Ustadz, kita sudah berusaha untuk disiplin, takut kepada yang dengan waktu kita bekerja, berusaha disiplin sebaik mungkin sesuai dengan peraturan. Tetapi banyak juga teman-teman yang melanggar peraturan, termasuk atasan sendiri. Mereka itu malah karirnya lebih bagus, Pak. Ya. Contohnya gini, ada teman, mereka ini cek pelan tadi dititipin. Saya pernah ketemu sama tukang cleaning service di suatu warung di kampung dekat sana. Di tasnya itu banyaknya cekloknya anak-anak itu. Ya, jadi gue bilang, kenapa gitu? Anu aja Pak ini nih. Kalau kamu mau gabung, silakan aja. Tapi saya kayak nggak mau. Ya gitu. Yang kedua ini, saya kerja di satu laboratorium metalurgi yang sudah diakreditasi. Ada satu job, ternyata job itu temannya bos. Pas saya kerjain, saya sesuai dengan prosedur, ternyata bosku itu nggak mau Mbak. Kebetulan bos saya itu maunya hasil kerjaan itu mau manipulasi maunya dia. Karena dia ternyata ujung-ujungnya bisnisnya dia. Tapi karena saya sesuai dengan prosedur, apa adanya hasilnya itu. Iya, pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, tapi mereka itu kok, itu artinya karirnya itu bagus, malah aku karena terlalu jujur, digeser ke tempat lain Mbak.
Gimana itu, Pak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ustaz. Jadi yang pertama, pertanyaannya perlukah pendidikan politik, gitu ya? Karena Mas tadi mengamati banyak yang tidak peduli. Enggak peduli dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, enggak peduli dengan haknya, kewajibannya, perlukah pendidikan politik. Nah, sebenarnya sejak sekolah sudah ada pelajaran, kalau dulu civic, kewarganegaraan, PPKN, harus punya kesadaran itu. Tapi bukan berarti harus masuk ke politik praktis, ya. Memang harus ada sebagian yang mendalami kalau kita ingin mengawasi. So, intinya kan pengawasan itu ada dua. Pengawasan dari dalam itu dengan imannya. Kalau muraqabatullah ini sudah kuat, kelemahan-kelemahan sistem bisa tertutupi. Tapi kalau muraqabatullahnya lemah, andalan pengawasannya hanya kepada sistem. Ada pada sistem. Kita bisa lihat negara-negara di dunia ini yang tidak beriman, enggak percaya dengan hari akhir, enggak percaya dengan Allah, tapi pengawasan sistemnya kuat, bisa juga. Singapura misalkan. Singapura, enggak usah jauh-jauh, contohnya dulu Singapura saja. Awalnya Singapura itu sangat kumuh, kotor, enggak ada disiplin. Jadi betul-betul Cina-Cina kampung. Kalau kita lihat perkampungan Cina yang enggak disiplin itu berantakan semua, ribut semua. Tapi Lee Kuan Yew menerapkan budaya tertib disiplin dengan tangan besi. Tertib, disiplin, jujur dengan tangan besi. Penuh sanksi, penuh denda. Jadi artinya dipaksakan oleh sistem. Tidak boleh menyeberang di sembarangan. Kalau ada nyebrang sembarangan, denda. Dan itu harus betul-betul denda dalam jumlah yang besar. Takut orang. Enggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau dia buang sampah sembarangan, denda. Dendanya besar, takut orang. Enggak boleh makan permen karet di tempat umum. Kalau ada yang makan permen karet di tempat umum, denda. Dan aparatnya disiapkan betul-betul mengawasi dan denda. Maka itu semua takut. Sukses ya. Jepang sukses. Tanpa iman, Jepang bisa tertib, disiplin, jujur. Kenapa? Karena sistemnya dipatuhi oleh semua. Polisi yang mengawasi, disiplin. Hakim yang memutuskan perkara, disiplin. Jaksa, disiplin. Sipir penjara, disiplin. Semua disiplin, nggak bisa disogok, nggak bisa main-main, jalan. Saya kasih contoh. Ini contoh tanpa iman bisa juga, tapi harus dengan sistem yang kuat. Saya di Jepang naik Shinkansen, itu kereta cepat, 250 km per jam. Jadi Jogja Jakarta itu nggak nyampe 2 jam Shinkansen. Gitu naik, saya tak tolong, kan saya nggak bisa bahasa Jepang, saya buta huruf di sana. Mas, tolong tanyakan berapa kali stop, berapa kali berhenti, baru saya turun. Saya takut kebablasan, baca-baca enggak tahu. Dia tanya, berapa kali berhenti baru dia turun. Dia bilang, lihat karcismu,
Di karcismu itu sudah ditulis tujuanmu stasiun ini nanti nyampe jam 1.10 menit. Kamu punya jam enggak? Punya. Cocok jamnya, cocok. Enggak usah hitung-hitung berhenti berapa. Lihat saja jammu, kalau sudah jam 1.10 menit turun. Tidak akan cepat 1 menit dan tidak akan lambat 1 menit, kata dia. Oh, sombong amat ini orang. Wah, saya penasaran. Akhirnya enggak tidur-tidur, saya lihat jam aja. Ya Allah, mudah-mudahan lewat, persis ya, sesuai dengan jam itu, enggak lebih cepat 1 menit, enggak lebih kurang 1 menit, berhenti sampai di situ. Nah, itu disiplinnya. Nah, waktu itu bilang, Ustadz ini tujuan Ustadz itu tidak ada Shinkansen hanya sampai situ. Nanti pindah kereta di bawah Shinkansen. Sampai di stasiun, Shinkansen berhenti, Ustadz hanya diberi waktu 5 menit untuk pindah kereta. Keretanya sudah tersedia di sebelah kanan. Jadi Ustadz jangan tanya-tanya, jangan celengak-celunguk. Pokoknya turun, naik kereta sebelah kanan, jalan 5 menit, keretanya jalan. Wah, khawatir juga saya, wah gawat juga ini. Pindah kereta kok cuma 5 menit. Betul, saya lihat orang-orang yang mau pindah sudah berdiri di pintu, begitu kereta berhenti, turun, naik sana, 5 menit. Memindahkan berapa penumpang, berapa gerbong, bisa 5 menit. Kok bisa? Ya memang disiplinnya keras. Masinis kereta yang bukan Shinkansen, kereta dalam kota itu di setiap stasiun begitu berhenti tidak boleh melewati garis merah, ada garis merah. Kereta tidak boleh lewat garis itu. Kalau lewat hanya beberapa senti saja lewat berhentinya, masinisnya langsung dipecat. Tidak ada peringatan-peringatan. Bayang itu, nggak boleh lewat sedikit, jadi masinisnya harus pas. Nah coba, gila disiplin orang Jepang itu. Sanksinya memang bukan main. Bisa bersih, betul-betul bersih, jujur. Nah kita di Indonesia ini kan dua-duanya ada. Di negara kita kan dua-duanya ada. Muslimnya 87%, berarti pengawasan internal imannya ada. Sistemnya juga ada. Tapi kenapa kok banyak yang melanggar? Karena pertama, imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Karena tahu ada tobat. Ya apa-apalah melanggar nanti tobat. Jadi gara-gara pengetahuan tobatnya dia mudah melanggar. Gampang kok. Minta ampun, nanti saya ke Mekah umrah berdoa di Multazam, ya Allah ampuni segala dosa saya yang lalu ya. Umrah kan mengampuni dosa dari satu umrah ke umrah berikutnya. Ya sudah, kalau banyak dosa lagi umrah lagi. Gitu. Datang ke masjid, istighfar, ketemu, datang berkunjung ke pesantren, minta tolong pakai doain, pakai didoain. Nah, salah memahami agama. Yang kedua, sistem enggak jalan dengan baik. Sistem tidak jalan dengan baik karena tidak jujur. Ya. Melanggar, harusnya ditilang, tapi bisa juga damai. Damai aja. Jadi karena pelanggaran itu, saya waktu pernah talk show di TVRI di Jogja, itu sampai bingung, kita bingung semuanya itu. Coba ada orang berbuat kriminal ditangkap polisi, ya. Nah, lalu diperiksa. Polisi itu ada yang tidak jujur, ada yang tidak jujur. Itu bisa main mata dengan orang tadi, bisa lepas. Alasannya kurang barang bukti. Ya, tidak cukup barang bukti, lepas. Tapi kan tidak semua polisi begitu. Ada polisi yang jujur, diproses betul, akhirnya dikirimlah ke jaksa, dibikin berita acaranya. Tapi jaksa kan ada yang nggak jujur, main mata dengan jaksa.
Dibuatlah pasal-pasal yang lemah untuk menuntutnya. Udah jelas ada pasal yang kuat, diambil yang lemah, lolos lagi. Tapi jaksa kan ada yang baik, betul-betul diproses sampailah ke pengadilan. Sampai pengadilan oleh hakim dimainkan lagi. Nah, berani berapa? Melalui pengacara, ada dana berapa? Bisa kita atur. Tapi kan tidak semua hakim begitu. Ada hakim yang jujur, di sidang betul, enggak peduli sogokan, masuk penjara. Sampai di penjara dimainkan oleh sipir penjara. Mau di dalam apa mau di luar? Kalau mau di luar bayar sekian, di luarnya semalam sekian, seminggu sekian. Tapi kan tidak semua sipir penjara begitu. Jadi dapat polisi yang jujur, hakim jaksa yang jujur, hakim yang jujur, masuk penjara, dilepas di penjara, kabur. Kayak Edi Tanzil, hilang tanpa jejak, lari tanpa jejak. Makanya orang mengusulkan lebih baik bikin sepatu mereknya Edi Tanzil, lari tanpa jejak. Itu sepatu yang paling cepat, Edi Tanzil. Coba sampai sekarang nggak tahu kemana dia pergi. Jadi Mas, kalau aparat tidak bekerja, nah disitulah pentingnya sipil kita, masyarakat membantu. Jadi pendidikan politik itu harus kita membantu. Harus ada orang yang ngerti anggaran pemerintah itu berapa, anggaran provinsi berapa, anggaran kota berapa, lalu diawasi. Untuk apa? Bener gak? Loh kan sudah ada DPR yang ngawasi. Iya ada DPR, tapi DPR juga main juga. Kan ada DPRD juga bisa main gitu. Jadi waktu itu kita diskusi itu udah begitu. Nah, jadi gimana? Lalu saya ekstrim saja, saya bilang kalau begitu kita waktu itu kita bicara polisi ya, bubarkan sajalah, pecat semua polisi yang ada, lalu direkrut polisi yang baru, yang jujur, disiplin. Lalu ditanya lagi saya oleh pembawa acaranya, siapa yang merekrut? Nah ya siapa ya? Nanti waktu merekrut nyogok-nyogok lagi. Waduh. Saya bilang udahlah diberi pengajian aja. Dibubarkan polisi, direkrut yang baru. Kalau lembaga yang merekrutnya tidak jujur sama aja. Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan periode yang lalu, dia ingin membersihkan Tanjung Priok. Karena masuk pajak itu bea cukai di sana itu sudah uang berserakan di mana-mana. Jadi kalau datang ke sana di meja, di laci semua begitu banyaknya yang nyogok sampai uang berserakan di mana-mana. Tidak sempat bawa pulang lagi. Terima taruh sini, taruh sini. Akhirnya laporannya sampai kepada Bu Sri, lalu Bu Sri Mulyani melakukan tindakan ekstrim. Diberhentikan semua. Semua pegawai di sana, di bea cukai sana itu diganti semuanya. Tapi tidak dipecat dari pegawai, diganti pindah ke tempat lain. Nah, untuk bea cukai yang Jakarta ini direkrutlah dari pegawai Kementerian Keuangan dengan seleksi yang kuat, mencari orang yang jujur, akhirnya dapatlah. Ganti yang baru semua. Alhamdulillah langsung terbukti tidak ada sogok lagi, naik. Pendapatan langsung naik. Tapi berapa lama? Sampai Bu Sri Mulyani udah lupa mengawasi. Karena dianggap sudah berjalan baik, udah mantap, kan? Akhirnya dibiarkan, nggak nyampe 1 tahun berserakan lagi uang di situ. Pusing nggak Ibu Sri itu? Coba. Jadi gimana ini memperbaiki orang Indonesia ini? Nah, lalu yang disalahkan Ustadz, ini artinya dakwah nggak berhasil. Nah, yang salah ulama lagi. Ini artinya ulama tidak berhasil mendidik umatnya. Ustadz sih ceramahnya cuma guyon-guyon saja. Nah, Ustadz lagi yang salah.
Lalu ada yang nantang, jangan salahkan kami. Coba serahkan pemerintahan kepada kami jalankan baru. Tapi ini kan enggak. Ulama-ulamanya diundang untuk baca doa. Mau doa Pak Kiai, udah selebihnya enggak didengar. Nasihatnya enggak didengar, fatwanya enggak diikuti, tapi minta doa. Jadi enggak fair kalau bukan saya membela ulama ya. Tidak fair kalau yang kemudian disalahkan ulama, sementara ulama tidak diberi peran. Yang kedua, Bapak ini tadi. Kalau kita sudah baik, tapi teman-teman kita lihat masih belum baik, ada dua tugas kita dalam agama. Pertama, nasihat. Ad-dinun nasihah. Kita nasihati. Mas, Anda kan rajin ke masjid Al-Furqan. Duduk depan lagi. Masa sih bawa kartu-kartu teman? Nah, ya, dinasihati. Tapi nasihatinya jangan dekat orang ramai. Diam-diam saja. Ad-dinun nasihah. Ya. Kalau tidak mau, laksanakan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar. Awas, saya laporkan ya. Nah, itu nahi mungkar namanya. Tapi banyak orang yang tidak peduli karena takut dimusuhi. Nah, takut dimusuhi, dikucilkan. Sok alim kamu. Ini kan dunia ini permainan saja katanya. Dunia ini cuma permainan saja gitu. Enggak apa-apa lah. Ya, jadi memang kontrol sesama kita perlu. Ad-dinun nasihah. Qulna liman lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Kita saling memberikan nasihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tapi tidak hanya menasihatkan dengan benar, tapi jangan sabar. Sudah saya nasihati dia enggak mau. Berapa kali Bapak nasihati? Baru 1 kali. Itu namanya enggak sabar. Kalau 1 kali enggak mau, nasihati 2 kali. 2 kali enggak mau, nasihati 3 kali. Harus sabar. Tidak cuma bil haq saja, tapi bis sabri. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri gitu. Nah, jadi ada nasihat, ada nahi mungkar. Apa untungnya bagi saya apa untuk menasihati itu? Untungnya kapal Bapak tidak tenggelam. Nabi memberi perumpamaan perahu. Kalau kita naik perahu atau naik kapal bersama-sama, ada yang melubangi perahu itu, air masuk, kita biarkan, nanti airnya tambah lama tambah banyak, tenggelam. Kalau tenggelam, yang tenggelam bukan cuma yang lubangi, tapi semua penumpang akan tenggelam. Itu perumpamaannya. Jadi kalau perusahaan tempat kita bekerja, banyak yang korupsi, banyak yang enggak disiplin, kita biarkan, perusahaannya bangkrut, tutup, kita juga kena. Tetangga membuang sampah seenaknya di got, kita diam saja, gotnya tersumbat di depan rumahnya, air enggak jalan, bau busuknya datang ke rumah kita. Itu kesadaran itu yang harus, ya, nah itu harus dibiasakan. Mula-mula hukum yang keras, lama-lama dibiasakan, lama-lama menjadi budaya. Nah kalau sudah menjadi budaya enak. Ya, kalau sudah menjadi budaya jadi enak. Kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya. Cukup. Habis. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasanya masih kepingin mendengar kisah-kisah beliau yang begitu menarik dan realistis ya. Dan kita paham betul apa yang seharusnya kita lakukan dengan kejadian di dalam kehidupan ini yang di luar kontrol atau pengawasan. Namun karena waktu jualah yang harus memisahkan kita. Siapa lagi yang barangkali Bapak Ibu masih berlanjut mau ke kebun, mau ke bisnis lain kan itu juga urusan ibadah. Tetapi kita bersyukur di pagi hari ini semakin jelaslah bahwa kita ini adalah hamba yang pilihan.
dengan kita bersyukur atas iman dan amal soleh kita. Oleh sebab itu tugas kita adalah ilmu yang kita peroleh hari ini, bagaimana iman dan amal soleh kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita takut untuk berbuat yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Ketika ajal tiba nanti kita memperoleh kebaikan dengan takut tadi mendapatkan ridhonya, yaitu surga untuk selama-lamanya. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kegiatan seperti ini minggu pertama mengawali, selanjutnya nanti masih ada diskusi berikutnya. Sedikit saya sampaikan tadi, saya sempat kebelet ke belakang, ternyata tidak saya sendiri ya. Jadi ternyata memang urusan minum banyak yang dianjurkan itu, kalau urusan ke belakang memang kita agak susah ya. Mungkin nanti kalau ada dialog atau apa mungkin perlu juga kesehatan ya. Maksudnya bagaimana mengantisipasi minum banyak tapi tidak beser gitu. Nah kan menahan menstruasi aja bisa kan. Jadi maksudnya Bapak Ibu yang apalagi puasa ini kan harus dianjurkan minum banyak ya, karena bisa malam. Baik, terima kasih kepada Masjid Al-Furqan yang memfasilitasi, kepada pengurus yang menghadiri acara ini, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat ilmu yang sangat luar biasa, insyaallah, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita, pengabdian kita kepada Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.